Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Manajemen Lembaga Keuangan Mikro B akan mempresentasikan materi mengenai analisis tingkat kesehatan BMT. Kelompok 3 terdiri dari Afriana Dewi, Anissa Putri Utami, Ilma Gusni Nur Aziza, dan Harnum Widianingrum. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian dari Baitul Mal wa Tamwil atau yang sering disingkat dengan BMT. BMT disebut juga dengan Koperasi Syariah, merupakan lembaga keuangan syariah yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggotanya dan biasanya beroperasi dalam skala mikro. BMT merupakan lembaga keuangan syariah non-perbankan yang bersifat informal. Disebut informal karena lembaga keuangan ini didirikan oleh kelompok swadaya masyarakat yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan formal lainnya. Salah satu hal yang strategis dalam rangka memperbaiki kualitas kinerja BMT adalah kemampuan mengetahui sedini mungkin tentang permasalahan yang akan dan sedang dihadapi oleh BMT dengan melakukan evaluasi atau penilaian tingkat kesehatan BMT. Dengan diketahuinya tingkat kesehatan, maka diketahui pula kinerja dari BMT itu sendiri. Untuk menilai kesehatan BMT, faktor penilaian kesehatan yang digunakan juga sama dengan faktor penilaian kesehatan pada koperasi konvensional. Hanya saja perbedaan terletak pada ketentuan prinsip syariah dan juga penilaian kesehatan BMT dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu aspek jasadiyah dan aspek ruhiyah. Sistem penilaian kesehatan meliputi 8 faktor yang akan dijelaskan pada slide berikutnya. 8 faktor ini termasuk penilaian dari aspek jasadiyah, sedangkan aspek ruhiyah dapat dinilai dari ruh atau prinsip kerja BMT. Selanjutnya yaitu penilaian kesehatan BMT. Ruang lingkup penilaian kesehatan KJKS dan UJKS Koperasi berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 35.3-per-M.KUKM-X-2007 meliputi penilaian terhadap beberapa aspek, yaitu permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, jati diri koperasi, dan prinsip syariah. Aspek yang dibahas pertama adalah permodalan. Rasio modal sendiri terhadap total modal dimaksudkan untuk mengukur kemampuan KJKS atau UJKS koperasi dalam menghimpun modal sendiri dibandingkan dengan modal yang dimiliki. Penilaiannya dilakukan dengan menggunakan dua rasio permodalan, yaitu perbandingan modal sendiri dengan total aset dan rasio kecukupan modal. Rumus dari rasio modal sendiri terhadap total modal adalah modal sendiri dibagi total modal dikali 100%. Kemudian, rasio kecukupan modal, yaitu modal tertimbang dibagi ATMR dikali 100%. Aspek yang kedua adalah kualitas aktiva produktif. Penilaian terhadap kualitas aktiva produktif didasarkan pada 3 rasio, yaitu A. Rasio tingkat piutang dan pembiayaan bermasalah terhadap jumlah piutang dan pembiayaan. Kemudian B. Rasio portofolio terhadap piutang berisiko dan pembiayaan berisiko. C. Rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif. Aspek yang ketiga adalah manajemen. Penilaian pada aspek manajemen KJKS atau JKS koperasi meliputi beberapa komponen, antara lain yang pertama ada manajemen umum, yang kedua kelembagaan, yang ketiga manajemen permodalan, yang keempat manajemen aktiva, dan yang kelima manajemen likuiditas. Aspek berikutnya adalah penilaian efisiensi. Penilaian efisiensi KJKS atau JKS koperasi didasarkan pada 3 rasio, yaitu A. Rasio biaya operasional terhadap pelayanan, kemudian B. Rasio aktiva tetap terhadap total aset, C. Rasio efisiensi staf. Rasio-rasio tersebut menggambarkan seberapa besar KJKS atau UJKS koperasi mampu memberikan pelayanan yang efisien kepada anggotanya dari penggunaan aset yang dimilikinya, sebagai pengganti ukuran rentabilitas untuk badan usaha koperasi yang dinilai kurang tepat.
Baik, yang selanjutnya ialah likuiditas. Nah, penilaian kuantitatif terhadap likuiditas KJKS atau UJKS koperasi dilakukan terhadap dua rasio. Antara lain yang pertama ialah rasio kas. Kas dan bank adalah alat likuid yang segera dapat digunakan seperti uang tunai dan uang yang tersimpan di lembaga keuangan syariah lain. Pengukuran rasio kas terhadap dana yang diterima ditetapkan sebagai berikut. Nah, yang pertama itu untuk rasio kas lebih kecil dari 14% dan lebih besar dari 56% diberikan nilai kredit 25. Untuk rasio antara 14% sampai dengan 20% dan antara 46% sampai dengan 56% diberikan nilai kredit 50. Rasio antara 21% sampai dengan 25% dan 35% sampai dengan 45% diberikan nilai kredit 75. Dan untuk rasio 26% sampai dengan 34% diberikan nilai kredit 100. Yang kedua, ada nilai kredit dikaitkan dengan bobot 100% diperoleh skor penilaian. Nah, contohnya bisa teman-teman lihat di bawah ini langsung. Rasio kas, nilai kredit, bobot, skor, dan kriterianya. Bila skornya 2,5 dikatakan tidak liquid, 5 itu dapat dibilang kurang liquid, 7,5 cukup liquid, dan 10 itu liquid. Nah, yang kedua adalah rasio pembiayaan. Nah, pengukuran rasio pembiayaan terhadap dana yang diterima ditetapkan sebagai berikut. Yang pertama ialah untuk rasio kas lebih kecil dari 50% diberikan nilai kredit 25. Untuk setiap kenaikan rasio 25%, nilai kredit ditambah dengan 25 sampai dengan maksimum 100. Dan yang kedua ialah nilai kredit dikalikan dengan bobot 5% diperoleh skor penilaian. Nah, contoh perhitungannya dapat teman-teman lihat di bawah ini. Di rasio pembiayaan sudah jelas berapa persen hingga berapa persen, ada nilai kredit dan bobotnya berapa persen, ada skor dan kriteria liquid atau tidak liquidnya rasio pembiayaan tersebut. Selanjutnya ialah jati diri koperasi. Aspek penilaian jati diri koperasi menggunakan dua rasio, yaitu rasio promosi ekonomi anggota atau PEA. Rasio ini mengukur kemampuan koperasi dalam memberikan manfaat efisiensi partisipasi dan manfaat efisiensi biaya koperasi dengan simpanan pokok dan simpanan wajib. Semakin tinggi tingkat presentasenya berarti semakin baik. Selanjutnya, rasio partisipasi bruto. Rasio partisipasi bruto adalah tingkat kemampuan koperasi dalam melayani anggota. Semakin tinggi atau besar tingkat presentasenya berarti semakin baik. Partisipasi bruto merupakan kontribusi anggota kepada koperasi sebagai imbalan penyerahan jasa pada anggota yang mencakup beban pokok dan partisipasi neto. Selanjutnya yaitu kemandirian dan pertumbuhan. Penilaian terhadap kemandirian dan pertumbuhan didasarkan pada 3 rasio, yaitu yang pertama rentabilitas aset. Rasio rentabilitas aset yaitu sisa hasil usaha sebelum zakat dan pajak dibandingkan dengan total aset. Yang kedua, rentabilitas ekuitas. Rasio rentabilitas ekuitas yaitu sisa hasil usaha bagian anggota dibandingkan dengan total ekuitas. Yang ketiga, kemandirian operasional. Rasio kemandirian operasional yaitu pendapatan usaha dibandingkan dengan biaya operasional. Selanjutnya yang terakhir merupakan kepatuhan prinsip syariah. Penilaian aspek kepatuhan prinsip syariah dimaksudkan untuk menilai sejauh mana prinsip syariah dipatuhi oleh koperasi jasa keuangan syariah atau unit jasa keuangan syariah dalam melaksanakan aktivitasnya sebagai lembaga keuangan syariah. Dilakukan dengan perhitungan nilai kredit yang didasarkan pada hasil penilaian atas jawaban pertanyaan sebanyak 10 buah pertanyaan terlampir dengan bobot 10%, yang berarti untuk setiap jawaban positif akan memperoleh nilai kredit bobot 1, dan dengan kriteria kepatuhan yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya ialah penetapan kesehatan koperasi jasa keuangan syariah dan unit jasa keuangan syariah. Berdasarkan hasil perhitungan penilaian terhadap 8 komponen yang sudah dibahas sebelumnya, akan diperoleh skor secara keseluruhan. Skor yang dimaksud tersebut akan dipergunakan untuk menetapkan predikat tingkat kesehatan koperasi yang dibagi ke dalam 4 golongan. Golongan pertama ialah sehat dengan skor 81 sampai dengan 100. Golongan kedua cukup sehat, yaitu dengan skor 66 sampai dengan kurang dari 81.
golongan ketiga kurang sehat dengan skor 51 sampai dengan kurang dari 66. Dan golongan yang terakhir tidak sehat dengan skor 0 sampai dengan kurang dari 51. Pelaksanaan penilaian unit jasa keuangan syariah dan koperasi jasa keuangan syariah dilakukan oleh pejabat penilai kesehatan KJKS dan UJKS yang diangkat oleh Menteri. Penetapan kesehatan tersebut dilaksanakan setiap tahun. Nah, yang selanjutnya ialah faktor-faktor yang menurunkan tingkat kesehatan KJKS dan UJKS koperasi. Ada beberapa yang dapat menurunkan tingkat kesehatan dari KJKS dan UJKS tersebut, yang di antara lain yang pertama adalah adanya perselisihan intern yang diperkirakan akan menimbulkan kesulitan dalam koperasi yang bersangkutan. Yang kedua, adanya campur tangan pihak di luar koperasi atau kerjasama yang tidak wajar sehingga prinsip koperasi tidak dilaksanakan dengan baik. Yang ketiga, adanya rekayasa pembukuan atau window dressing dalam pembukuan sehingga mengakibatkan penilaian yang keliru terhadap koperasi. Dan yang terakhir, adanya melakukan kegiatan usaha koperasi tanpa membukukan dalam koperasinya. Sekian dari presentasi kami pada hari ini. Apabila ada penyampaian kata ataupun penyampaian materi yang kurang tepat, kami mohon maaf, dan kami sangat berharap teman-teman dapat memberikan kritik dan saran guna sebagai penyempurnaan pada materi pada hari ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.